Maka salah satu karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesempatan yang panjang di dalam bertaubat kepada kita. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang ketika mereka itu maksiat kepada Rasulnya, datang azab kepada mereka, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Mungkin hanya peringatan-peringatan kecil, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai ajal itu sampai di kerongkongan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwasanya innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama ajalnya belum sampai ke kerongkongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman, mata yang masih bisa melihat, telinga yang juga masih bisa mendengar, kaki dan tangan masih bisa kita gerakkan. Maka kita bersyukur ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita juga bersyukur karena nikmat itu bisa kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syatibi, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah taisirut ta'ati alaihi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an masih di surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima. Di pekan yang lalu kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap dari Bani Israel ketika mereka itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka diberikan bukti tentang kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang mereka minta itu adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kitab langsung dari langit. Dalam riwayat yang lain mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dan turun dengan membawa kitab.
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka meminta hal yang seperti itu kepada kamu, maka sesungguhnya itu masih sesuatu yang kecil, karena mereka sudah pernah meminta sesuatu yang lebih besar lagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa yang mereka minta? Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu wa arinallaha jahrah. Mereka meminta agar diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Yang dari itu kemudian mereka dihukum. Kemudian mereka juga melakukan hal yang menunjukkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembah sapi yang dibuat oleh Samiri. Mereka kemudian sembah, sehingga mereka juga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dibandingkan dengan apa yang pernah mereka minta dari Nabi Musa adalah sesuatu yang lebih kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengambil perjanjian dari Bani Israel, wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim, bahwasanya mereka itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjanji melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam perjanjian itu karena mereka memang lebih melihat hal-hal yang nyata, kemudian diangkat gunung Tur di atas mereka, dan dengan itu mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sekali lagi mereka itu tidak mengikuti apa yang memang mereka janjikan. Mereka mengkhianati perjanjiannya, mereka menyalahi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam kota sebagaimana yang janjikan kepada mereka, mereka kemudian tidak mau. Mereka meminta Nabi Musa alaihissalam untuk masuk terlebih dahulu. Kalau sudah berhasil maka mereka itu akan masuk. Demikian juga ketika sudah bisa diberintahkan untuk masuk, sudah bisa masuk ke dalam kota itu, setelah mereka tersesat selama kurang lebih 40 tahun, arba'ina sanah, maka mereka kemudian diperintahkan untuk masuk dengan mengucapkan kata hittah, yang artinya supaya Allah Subhanahu wa taala itu menghapus dosa-dosa mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bukanlah mengucapkan kata hittah. Jadi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa mereka dengan berdoa saat masuk ke dalam kota itu dengan kata hittah, yang artinya ya Allah khutta'anna khotoyana dzunubana, ya Allah hapuskan dari kami dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Mereka malah mengubah jadi main-main. Mereka katakan hintah, yang artinya syair, artinya itu gandum. Dari apa yang ada di dalam gambaran ayat ini, kita akan memang bisa melihat bagaimana Bani Israel itu di dalam beragama. Jadi mereka lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya fisik. Kalau sesuatu itu tidak tampak, mereka kurang bisa mempercayainya. Bahkan dalam masalah dosa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan agar Allah menghapuskan dosa-dosa mereka. Mereka malah main-main. Kalau kita diberikan kesempatan seperti itu kan kita merasa bahwa itu adalah sebuah karunia besar.
kesempatan untuk menghapuskan dosa dengan mengucapkan kata hittah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Tentu kita akan bahagia karena kita menyadari bahwa setiap kita itu adalah makhluk yang banyak dosa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menyatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, tapi dari yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesempatan yang panjang di dalam bertaubat kepada kita. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang ketika mereka itu maksiat kepada Rasulnya, datang azab kepada mereka, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Mungkin hanya peringatan-peringatan kecil, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai ajal itu sampai di kerongkongan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwasanya innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama ajalnya belum sampai ke kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan maka itu sudah terlambat. Kemana dari dulu? Kenapa tidak segera bertaubat? Waktu begitu panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baru di akhir hayat ketika nyawa sudah mau habis itu kemudian bertaubat? Yang nanti di dalam lanjutan ayat ini akan kita dapatkan hal yang sama terjadi kepada mereka yang dulunya tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi diberikan kepada mereka kesempatan untuk menghapuskan dosa, akan tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Malah mereka katakan hintah. Yang ingin mereka dapatkan itu adalah dunia, makanan. Diberi kesempatan untuk menghapuskan dosa, malah mereka mempermainkan kalimat-kalimat yang sesungguhnya sakral bagi mereka, yang di situ ada kesempatan menghapuskan dosa, mereka malah katakan hintah, menginginkan makanan, menginginkan dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam lanjutan ayat ini, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghul. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman wa akhadna minhum mitsaqan ghalidan, ketika mereka itu sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, akan tapi mereka kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji untuk taat kepada Allah, kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi ketika diberikan ujian berupa hari Sabtu, di hari Sabtu mereka itu tidak boleh untuk mencari kasab, karena bagi orang-orang Yahudi Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, hari Sabtu itulah hari untuk beribadah. Akan tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Bagaimana bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya adalah ketika hari Sabtu itu ikan-ikan yang di hari-hari yang lainnya itu sedikit, itu banyak.
Dan itu dilihat oleh Bani Israel. Bagaimana ini? Ikan-ikan itu kalau di hari yang lainnya jarang, sehingga mereka mendapatkannya dalam jumlah yang sedikit. Akan tetapi ketika hari Sabtu itu kemudian ikannya banyak, maka mereka kemudian melakukan satu upaya bagaimana mereka bisa melakukan ibadah, akan tetapi mereka juga dapat ikan yang banyak. Apa yang mereka lakukan? Jadi di malam Sabtunya mereka membuat perangkap ikannya itu ditaruh, sehingga artinya walaupun di hari Sabtu mereka itu tidak keluar, akan tetapi perangkap ikan mereka itu yang kemudian bekerja. Ini yang kemudian disebut dengan hilah, berusaha untuk menghindar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ya sama saja mereka itu sudah melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ini bagian dari ujian. Mungkin kita pun juga akan mengalami ujian yang sama. Orang yang buka toko itu kadang-kadang kalau waktu biasa belum datang waktu sholat, pembelinya sedikit. Tapi begitu tiba hampir waktu azan, kok pembelinya banyak. Itu kan juga bagian dari ujian, sebagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ariyatina akima eman itu. Jadi merupakan satu ujian juga, sebagaimana ujian yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Jadi di hari yang lainnya, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu sedikit ikannya. Akan tetapi ketika tiba hari Sabtu, berlomba-lomba, seakan-akan ikan-ikannya itu berlomba-lomba, karena mereka merasa wah hari ini hari bebas ini. Bani Israel ya, hari ini tidak akan menjaring kita. Jadi mereka kemudian keluar. Dan inilah yang kemudian dilanggar oleh Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qulna lakum la ta'du fis sabti, dan kami katakan kepada mereka jangan keluar di hari Sabtu. Yang memang mereka tidak keluar, akan tetapi mereka kemudian melakukan hal yang lain. Memang fisiknya tidak keluar, akan tetapi batin mereka itu yang kemudian keluar, karena mereka telah melakukan hal itu sebelumnya. Jadi perangkap ikannya itu bekerja di hari Sabtu, walaupun mereka tidak melakukan secara langsung, akan tapi secara langsung. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu merupakan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah. Jadi karena apa yang telah mereka lakukan berupa pengkhianatan, dalam artian kemudian menyalahi perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan bentuk-bentuk maksiat, wa kufrihim biayatillah, kekufuran mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qatlihimul anbiya, mereka juga membunuh para nabi bighairi haq, tanpa dasar hak. Diriwayatkan memang ada banyak sekali rasul yang diutus kepada Bani Israel, akan tetapi mereka kemudian membunuhnya. Di antara yang mereka bunuh itu adalah Nabi Zakaria dan juga Nabi Isa, dan mereka juga berniat membunuh Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja nanti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Wa qaulihim qulubuna ghulf,
dan juga apa yang mereka katakan qulubuna ghulf, hati kami itu sudah ada tutupnya, terkunci. Jadi karena pelanggaran-pelanggaran mereka itulah yang sesungguhnya yang membuat mereka hatinya terkunci. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan bal taba'allahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Karena kekufuran mereka itulah yang membuat mereka kemudian sulit untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya dari maksiat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza akhta'al abdu khati'atan, ketika seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka kemudian nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, akan ada satu noda hitam di dalam hatinya. Jadi setiap kali seorang hamba melakukan maksiat, maka satu noda hitam itu ada pada di hatinya. Ketika tidak segera dibersihkan, noda-noda itu bahkan kemudian bertambah. Itulah yang akan menutupi hati kita dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mudah untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, taisirut ta'alai, mudah untuk melaksanakan amal ibadah, tapi dengan adanya kesalahan, maksiat yang dilakukan mungkin dirasa adalah dosa kecil, tapi ketika dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadikan hati semakin lama semakin banyak noktah hitamnya, yang kalau kemudian sudah menutupi hati, maka itu adalah tanda-tanda nanti kematian hati. Maka berhati-hatilah, kata Rasulullah SAW, isyaratnya dari perbuatan maksiat. Sehingga sabda dari Rasulullah SAW, khairul khatta'ina at-tawwabun, supaya kita segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala melakukan satu kesalahan. Makanya ulama itu menyatakan bahwa tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Sebab di dalam masalah dosa, ulama kan membagi, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa besar di dalam Al-Quran itu salah satu cirinya adalah adanya ancaman-ancaman yang berat, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Furqan misalnya tentang sifat dari ibadur rahman. Sifat ibadur rahman itu diantaranya mereka menghindari apa? Menghindari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Jadi itu yang kemudian masuk dosa besar. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat ibadur rahman adalah ketika berinfak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian berinfaknya tidak berlebihan, tidak terlalu kikir tapi juga tidak terlalu boros. Nah, dalam hal syirik mereka kemudian tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala alihatan ukhra, Tuhan yang lainnya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walam yaqtun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh jiwa atau nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang benar. Wala yaznun, serta tidak berzina. Di mana setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati
nanti dia akan mendapatkan yalqa asama, dosa yang besar. Jadi wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dia akan kekal di dalamnya ancaman neraka itu. Itu di antara ciri dari dosa besar. Nah, cuma kata para ulama, la saghira ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana la kabira ma'al istighfar, tidak ada dosa besar selama seorang itu mau untuk istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man taba, kecuali yang bertaubat, wa amana wa amila amalan sholihan, kemudian dia beriman dan melakukan amal solih. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka bagi mereka itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan-kejelekan mereka itu dengan kebaikan. Jadi yang bertaubat, sehingga kata para ulama la saghira ma'al istimrar wala kabira ma'al istighfar, tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus menerus, kecil tapi kemudian ada noktah, ada noda hitam, terus ditambah, maka pada akhirnya hati itu menjadi kesat, lama-lama kemudian membatu. Kalau sudah membatu, terkunci, disitulah akan sulit untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka karena kekufuran mereka, sehingga tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Jadi itu bahaya dari dosa. Walaupun kecil, kalau dilakukan terus-menerus akan membuat hati semakin lama semakin kesat. Tapi walaupun besar, ketika dia langsung bertaubat, maka itu akan menjadikannya sebagai orang yang nantinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya seorang perempuan yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia itu berzina tapi kemudian bertaubat, bahkan bersikeras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan hukuman rajam. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya berzina, ya Rasul. Berzina gimana? Ya berzina. Jangan-jangan kamu cuma hanya peluk-pelukan? Enggak ya Rasul, saya berzina sampai berapa kali. Dan akhirnya memang kemudian diputuskan oleh Rasulullah SAW untuk dirajam karena pengakuan dia benar-benar menyesali, bersiap untuk mendapatkan hudud had pidana. Dan karena dia sudah menikah, maka hukumannya dia rajam. Setelah dirajam dan meninggal dunia, Rasulullah SAW ternyata berkenan untuk menyolatkan perempuan itu. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, dia itu kan seorang pezina, kenapa engkau mau untuk menyolatkannya? Ternyata Rasulullah SAW menggambarkan betapa pahala yang dia dapatkan dari taubatnya, yang itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzina, melakukan perbuatan yang merupakan dosa besar, akan tapi ketika dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuhan, taubat yang tulus, karena memang benar-benar ingin berhenti dari perbuatan maksiatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Bahkan sebagaimana yang disyaratkan dalam ayat tadi, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah mengganti keburukannya dengan kebaikan, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Tapi kalau kemudian tidak mau bertaubat, maka yang terjadi adalah hati yang semakin lama semakin kesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang menjadi maksiat dari Bani Israel itu. Wa qaulihim inna qatalnal masih ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Demikian juga perkataan mereka, kami sudah membunuh Al-Masih Nabi Isa ibnu Maryam, anak dari Maryam, Rasulullah. Mereka katakan bahwasanya mereka itu membunuh Nabi Isa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Akan tapi salah satu muridnya yang berkhianat itu yang kemudian diserupakan wajahnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala barrafa'allahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Jadi mengangkatnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah itu menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dalam berbagai riwayat para ulama itu menyatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ruhan wa jasadan. Jadi sebelum kaumnya itu datang, Nabi Musa bersama dengan murid-muridnya, ada salah satu muridnya yang berkhianat yang kemudian menunjukkan kepada mereka, kepada orang-orang Romawi, siapa dan di mana Nabi Isa. Maka mereka kemudian menyalibnya. Akan tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat terlebih dahulu Nabi Isa ruhan was jasadan ke satu tempat yang nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan nanti di ujung hari kiamat. Oma qataluhu yaqina. Jadi mereka tidak membunuh Nabi Isa itu dengan keyakinan. Barrafa'allahu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Wa kana Allahu azizan hakimah. Allah Maha perkasa, Allah juga Maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa im bin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahidah. Bahwa nanti tidak ada seorang pun dari pengikut Nabi Isa di umatnya Nabi Isa, wa immin ahlil kitab, orang-orang ahli kitab, illa la yu'minanna bihi qabla mautih, kecuali mereka nanti akan meyakini kerasulan dari Nabi Isa alaihi salam qabla mauti, sebelum mereka itu meninggal dunia. Maknanya apa? Maknanya kata mufassir itu bukan berarti kemudian mereka benar-benar beriman, akan tetapi keimanan mereka itu sebagaimana imannya Fir'aun di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya Fir'aun itu kan berkata, amantu bima amana bihi banu Israel. Saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir hayatnya baru mau mengakui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Akan tetapi itu sudah terlambat. Nah, ini juga kata Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada ahli kitab.
ahli kitab yang dulunya tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan kemudian mengejar-ngejarnya, membunuhnya. Di akhir hayatnya mereka akan menyaksikan bahwa apa yang selama ini mereka ingkari adalah satu kebenaran. Jadi adalah satu kebenaran. Wal maknanya kata Syekh Wahbah Zuhaili, wa ma minal yahudi wan nasara ahadun illa la yu'minanna qabla mautih bi Isa wa bi annahu Abdullah wa rasuluh. Bahwa tidak ada seorang pun dari orang Yahudi, Nasrani juga kecuali beriman, percaya maksudnya qabla mauti kepada Nabi Isa, bi annahu Abdullah, bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bahwasanya Nabi Isa adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Yakni idza ayanal maut qabla an tazhaqa ruhuh, yaitu ketika dia sudah menyaksikan maut sebelum ruhnya itu keluar dari jasadnya. Hina la yanfa'u imanu, ketika iman sudah tidak bermanfaat lagi bagi dirinya. Lingqita'i waqti ta'lif, karena memang sudah selesai pada saat ajal di kerongkongan. Itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Wali anna kulla ahadin yatajallalahu ma kana jahilan bihi, karena setiap orang itu pada saat hendak meninggal dunia itu akan diperlihatkan apa yang selama ini mereka ingkari, sehingga mereka tahu, fayu'minu bih, sehingga dengan itu mereka kemudian percaya. Walakin la yakunu dzalika imanan nafi'an lahu, akan tetapi hal itu tidaklah menjadi keimanan yang bermanfaat bagi mereka. Idza kana qad syahadal malak ya, ketika mereka itu sudah berhadapan dengan malaikat maut, ketika ajal sudah ada di kerongkongan. Sehingga memang seperti yang dikatakan Rasulullah, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir, Allah itu masih menerima taubat selama ajal belum sampai di kerongkongan. Jadi mereka itu kemudian akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya juga. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab, kata Syekh Wahbah Zuhaili, makna dari ayat ini, di akhir hayatnya ketika sudah mau meninggal dunia, mereka mengetahui dengan sebenarnya hakikat dari Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya beliau itu memang adalah Abdullah, bukan anak Allah, adalah hamba Allah, bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya. Pada saat itu keimanan sudah tidak bermanfaat lagi kepada mereka karena mereka sudah menghadapi maut. Wa yaumal qiyamah yashhadu Isa 'alal yahud bi annahum kadzdzabuh, dan nanti di hari kiamat Nabi Isa akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat di dunia umatnya itu memang banyak yang mendustakannya. Jadi itu maknanya. Maknanya adalah bukan berarti kemudian beriman dengan sebenarnya, akan tapi keimanan ketika sudah menghadapi kematian. Maka dalam hal ini sekali lagi Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada kita supaya tidak mengalami hal yang sama seperti halnya yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam tadi. Di akhir hayat baru mereka tahu dan percaya bahwasanya Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah, bahwasanya beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kepercayaan keimanan mereka saat menghadapi maut itu tidak lagi bermanfaat kepada dia. Sebagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW untuk segera melakukan istighfar dan taubat, jangan menunggu ajal tiba, karena ketika ajal sudah tiba di kerongkongan maka sudah terlambat, tidak ada waktu lagi untuk bertaubat. Innallaha
yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba, syaratnya taubatnya itu bukan ketika ajal sudah sampai di kerongkongan. Ketika sehat, ketika masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk bertaubat, istighfar atas kesalahan-kesalahan kita, sehingga dengan demikian kita akan berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.